Selamat siang semuanya. Terima kasih diundang di sini. Saya coba share apa yang kami lakukan di Kompas dalam hal mengkonek baik pembaca maupun klien kami di Kompas di Surat Kabar. Sebelumnya sedikit cerita pendek aja, beberapa lama teman-teman ataupun kenalan ataupun relasi bisnis kita seringkali tanya gitu atau menggugat. Internet, digital atau online atau apapun sebutannya disebut akan membunuh media cetak. Dan itu beberapa kali ditanyakan ke kita. Saya jawab beberapa kali juga saya jawab dalam berbagai kesempatan. Saya yakin koran atau media cetak, majalah tabloid akan mati kalau memang nggak berubah gitu. Nah perubahan itu yang mungkin akan mempertahankan apa yang kita punya saat ini. Buat kami di Kompas rasanya sekarang bukan lagi peperangan antara cetak versus digital. Itu lebih kepada persepsi kita terhadap platform. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kami di Kompas membuat satu proyek yang akan kita share, yang akan saya share berikut ini. Histori yang lainnya, backgroundnya adalah yang tampil di layar bahwa perubahan industri di media sendiri sudah sangat jauh gitu. Apa yang terjadi dulu dan sekarang sudah betul-betul merubah landscape industri secara keseluruhan. Dan itu juga merubah persepsi kita, cara kita mengkonsumsi, dan juga tentunya terkait bisnis, iklan, dan lain-lain. Saya percaya kita di ruangan ini tidak ada satupun yang cuma mengkonsumsi satu media. Kita paling tidak mengkonsumsi, masih ada yang baca koran, ada yang buka internet lewat laptop, ada yang lewat BlackBerry, ada yang nonton TV, ada yang dengar radio, multiple platform, multiple media. Sehingga memang nggak bisa lagi satu media mendominasi seluruh industri media itu. Kita nggak bisa berharap bahwa satu media kita akan bisa memenuhi seluruh atau mayoritas pangsa atau consumer kita. Ini misalnya adalah beberapa poin yang kita dapatkan dari Asosiasi Surat Kabar Dunia mengenai perubahan landscape media yang juga kita yakini menjadi faktor perubahan yang kami lakukan di Kompas. Dulu dan sekarang perbedaannya ada di sini jelas dan rasanya pasti Bapak Ibu udah pernah dengar, tapi yang dua yang ingin saya highlight di sini adalah mengenai publish once and distribute many ways. Create one, distribute many. Ini yang kita coba lakukan, nanti contohnya saya kasih lihat juga. Kenapa penting? Karena pada dasarnya seringkali perusahaan-perusahaan konten provider atau apapun namanya seringkali merasa bahwa konten is still the king katanya gitu. Sehingga mereka mengatakan bahwa konten is still the king, namun bagaimana caranya supaya konten is the king, bukan operator is the king atau IT provider is the king. Ini kan menjadi sulit kalau kemudian kita nggak punya kemampuan untuk mendistribusikan konten kita ke berbagai cara. Ini yang nanti coba pengalaman kami apa nanti saya cerita. Yang kedua adalah terkait dengan poin create one distribute many ways itu adalah mengenai convenience. Kita membuat satu kali dan mendistribusikan dengan berbagai macam juga kurang pas kalau kita nggak sesuaikan dengan convenience. Misalnya dalam konteks media adalah misalnya kalau Bapak Ibu mengkonsumsi media dengan cara BlackBerry misalnya sekarang, maka media informasi yang ingin kami kirimkan kepada Ibu juga harus tersedia dalam format BlackBerry. Bukan hanya formatnya tapi juga ciri khasnya BlackBerry. BlackBerry apa sih? Push email, harus ada push notification, maka medium kita yang di BlackBerry harus punya kemampuan itu. Kalau kemudian ada lagi Bapak Ibu yang pakai iPhone, maka tentunya caranya beda, karena convenience di iPhone berbeda dengan di BlackBerry. Di iPhone convenience-nya adalah dia bisa di pinch in, pinch out, landscape, portrait, bla bla bla. Maka media kita juga iPad misalnya ada swipe, finger swipe, landscape, portrait. Maka kita juga harus convenience gitu, karena nggak mungkin cuma mereplika dalam konteks kami, nggak mungkin cuma mereplika apa yang ada di Kompas cetak, kita replika jadi digital, jadi online, jadi mobile semuanya. Itu kurang pas menurut kami, sehingga 2 poin ini yang ingin kami share bagaimana background kita melakukan strategi kita sehingga menjadi seperti yang sekarang dan masih on progress karena nggak pernah berhenti. Berikutnya. Ini yang kita terap sejak 2007 bulan Juli, kita namakan Triple M. Tadinya 3M, cuma kan jadi mirip-mirip sama satu brand, jadi kita namakan Triple M. Pada dasarnya adalah kepanjangan dari multimedia, multi-channel, multi-platform. Multimedia itu bagaimana konten yang ada di Kompas itu tersedia dalam berbagai macam format, baik teks maupun image, grafik, video, animasi, bahkan audio. Jadi kita tidak lagi terpaku bahwa sebuah media cetak maka semuanya adalah teks dan foto saja.
Seringkali juga kita beranggapan bahwa terms definisi surat kabar atau definisi newspaper itu terlalu sempit buat sebuah media gitu, karena kita didefine oleh nama kita, newspaper, paper. Seharusnya kan bukan paper, seharusnya adalah news gitu kan. Bahwa paper itu adalah salah satu mediumnya, itu tentu kita tahu gitu, tapi lebih esensinya adalah ke news. Multi channel adalah cara distribusi. Kita kenal sekarang distribusi koran, majalah, tabloid lewat loper, lewat agen, lewat pinggir jalan, loper-loper itu dan lain-lain. Multi channel adalah lebih dari satu channel, enggak hanya lewat loper, agen dan lain-lain, tapi juga lewat koneksi koneksi elektronik, lewat GPRS, lewat 3G, lewat Bluetooth dan lain-lain. Multiplatform adalah konsumsinya kemudian bahwa produknya ada yang versi cetak yang masih menjadi core bisnis kita, juga ada yang versi digital macam-macam, mulai dari yang online sampai yang mobile, sampai yang niche terhadap satu device. Jadi 3 strategi ini yang kita terapkan sejak 2007 yang kita mulai bangun, yang sebenarnya kalau dilihat sederhana dan memang banyak sekali surat kabar di dunia yang menerapkan ini. Yang sulit dibalik ini semua adalah sebenarnya cara kerjanya, perubahan cara kerja itu yang ternyata paling sulit. Sejalan dengan ini, implikasinya salah satu yang perlu, yang mungkin menarik kalau saya share adalah mengenai policy online first. Dengan adanya strategi 3M, Triple M ini kita mengatakan bahwa sekarang policy kebijakan newsroom atau redaksi di Kompas adalah online first terhadap berita-berita yang kita sebut dengan hard news. Artinya apa? Berita-berita yang dalam tempo 5 sampai 15 menit semua media akan cover, semua orang juga akan tahu, apakah itu lewat Twitter, apakah itu lewat broadcast message, apakah itu lewat email, apakah itu lewat Facebook, maka itu harus online first. Nggak bisa lagi kita simpan untuk besok di koran, di edisi hari Jumat, nggak mungkin. Karena kalau itu terjadi ya pasti koran itu akan mati, karena yang dimuat semua yang basi-basi. Maka polisinya adalah hard news, berita peristiwa yang breaking news itu harus online duluan, karena nggak ada yang bisa mengalahkan kecepatan online, kecepatan Twitter dan lain-lain medium-medium tools-tools online itu. Nah, polisi kecil online first ini nggak gampang kan, karena cara kerja media cetak kan berbeda. Sudah Kompas 45 tahun umurnya, cara kerjanya seperti itu terus, yang kemudian harus dirubah dalam tempo 2 tahun. Biasanya redaksi surat kabar itu kan mengirim berita jam 6 sore, mengirim beritanya, yang kemudian di layout, dipilih, di layout, diletakkan dan lain-lain, kemudian cetak jam 1 malam, jam 2 pagi, kemudian distribusi jam 5 pagi. Seperti itu kan, hampir semua koran di Indonesia, bahkan mungkin di tempat lain, negara lain juga begitu. Dengan online first maka posisinya adalah wartawan, pada saat datang ke suatu event, dalam perjalanan dia harus sudah buat satu berita misalnya. Sampai di event itu sudah ada satu berita lagi, setelah event itu ada satu berita lagi. Beda betul dengan dulu dia datang event, setelah itu pulang kantor atau datang ke event lain, pokoknya total semuanya dirangkum jam 6 sore dikirim. Nah ini berbeda dengan sekarang, bahwa peristiwa tuntutan kita saat ini sebagai consumer adalah real time. Real time ini kan nggak bisa ditawar lagi gitu. Kalau kita lagi ngobrol sama teman, kemudian teman bilang, tahu nggak, kita mau misalnya mau menuju ke satu tempat, teman kita bilang jangan, macet di situ. Tahu dari mana? Dari Twitternya Polda TMC misalnya. Semuanya itu orang taunya real time, pengen tahu real time. Ada macet, bola atau apa gitu, kita taunya dari real time semua, dari teman dan lain-lain. Sehingga memang strategi ini sebenarnya lebih ke strategi dasar aja, bukan strategi, bahkan mungkin ini adalah pengetahuan umum. Secara alami sebuah media surat kabar memang harus begini kan. Ini bukan strategi yang kita ciptakan, tapi memang alaminya seperti ini. Tapi kemudian yang memang paling berat adalah mengubah baik cara kerja, kemudian setelah cara kerja berubah, bagaimana kemudian pola bisnisnya. Karena kita bicara bisnis, at the end of the day adalah bisnis. Apakah bisnis kita mengikuti semua effort kita di bidang multiplatform, multimedia, multi-channel ini. Sebelum ini saya share satu slide lagi yang terakhir. Ini misalnya platform, terkait platform yang tadi, yang poin ketiga tadi, multimedia, multi-channel, multi-platform. Dari sisi mobile saja, ini adalah platform yang kita punyai. iPhone, BlackBerry tahun lalu, tahun ini ada Android di bulan Desember, Windows Phone 7 bulan Desember, iPad bulan Juni kemarin, Galaxy Tab pada saat launching kita sudah ada di bulan Oktober, dan Windows Mac Linux yang akan kita launch di akhir bulan atau awal bulan depan.